kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 semester 3 kelas B. Kami akan membawakan drama dengan judul Pahlawan Nipado. Sebelum memulai drama, kami akan memperkenalkan nama dan peran kalian masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Sarinasui. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama lengkap saya Yorintu Sungga. Di sini saya berperan sebagai Nipado. Perkenalkan, nama lengkap saya Yustakia Teri Rebon. Saya berperan sebagai anaknya Nipado. Nama saya Maria Susanti Ari. Saya sebagai istri Nipado. Perkenalkan, nama lengkap saya Lucia Demasaga. Saya berperan sebagai Doigo. Perkenalkan, nama saya Herlina Sri Priawati Goni. Saya berperan sebagai Rai Sape. Perkenalkan, nama saya Patricia Arina Lulu. Di sini saya berperan sebagai Raja Dosa. Perkenalkan, nama lengkap saya Yoselin Elizabeth Sere. Saya berperan sebagai Leba Bula. Perkenalkan, nama saya Agustina Suralangka Mau. Saya berperan sebagai Baja Nage. Perkenalkan, nama saya Maria Paskalia Klehingdanga. Saya berperan sebagai Kepabiu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Mikaela Tukan. Saya berperan sebagai Satu Joto. Perkenalkan, nama saya Cindrumone. Saya berperan sebagai Derubore. Perkenalkan, nama lengkap saya Regina Stefania Bea. Saya berperan sebagai Deduati. Perkenalkan, nama saya Konstantina Rengsi. Saya berperan sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Anfianita. Saya berperan sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama saya Maria Merenciana Deno. Saya berperan sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama lengkap saya Merdiana Dasa. Saya berperan sebagai masyarakat. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Melinggawanda. Saya berperan sebagai Serdadu 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Demu Yusra, berperan sebagai Serdadu 2. Terima kasih. Dahulu, di sebuah kerajaan bernama Tanarea, di sana hidup masyarakat dari etnis Toto yang dipimpin oleh Mosalaki bernama Doraku. Ia memiliki seorang putra bernama Nipado. Semenjak remajanya, Nipado sudah mewarisi kewibawaan bijaksana. Oleh karenanya, ia sangat disegani dan dihormati oleh semua penduduk Tanarea. Mereka bermain semuanya telah menjadi sirna semenjak masuknya penjajah Belanda. Namun, semuanya telah menjadi sirna semenjak masuknya penjajah Belanda ke wilayah kerajaan Tanarea pada tahun 1896. Pajak mencekik, kerja paksa tak terhindarkan, wanita dan anak-anak ditelantarkan, perdagangan budak menjadi hal biasa. Woi, kerja. Senyum sedikit ini. Nipado yang ketika itu masih muda, tak sanggup menyaksikan semua penderitaan penduduknya. Di bawah panji idealisme, semangat pengorbanannya demi sebuah kebebasan dan keadilan, ia bangkit mengangkat senjata untuk menentang para penjajah.
dua orang serdadu Belanda yang sedang memperbincangkan sesuatu. Lapor, kami mendapat informasi bahwa putra Mosalaki yang bernama Nipado tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Di mana Nipado? Jangan sampai dia melarikan diri. Siap, laksanakan. Nipado terus bergerilya untuk menggalang kekuatan lewat jalur diplomasi ke wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Tanarea. Awalnya ia ke utara menemui Panglima Perang Raja Sape dan Raja Dosa. Eja Raya dan Eja Dosa. Belanda terus menekan kita dengan pajak yang tinggi, penjarodi yang menikah, dan perbudakan yang merajalela. Saya juga sering melihat itu. Namun Amanipa, apa yang harus kita lakukan? Saya berpikir kita harus melakukan penyerangan agar bebas dari penjajah. Tapi bagaimana persenjataan kita sangat sederhana. Yang intinya kita harus bersatu. Lebih baik mati bergalang tanah dibanding hidup di dijajah. Kalau begitu, saya dan pasukan siap bersatu. Saya dan pasukan juga siap bersatu. Terima kasih. Ke selatan, ia menemui Lewabula dan Bajanage. Angin apa yang membawa Eja dan Nipado berjalan ke selatan sampai di tempat kami ini? Eja Lewa dan Eja Baja. Saya sangat benci dengan serdadu Belanda. Mereka terus mengambil hak milik kita, apalagi anak-anak kita diambil untuk kita diganggu. Saya juga sependapat dengan Eja. Sudah lama saya mengamati gerak-gerik mereka. Begitu juga dengan saya. Serdadu Belanda itu keterlaluan. Mereka menjajah kita dan mengambil semua harta kita. Kalau Eja sependapat dengan saya berpikir kita harus melakukan penyerangan. Tapi bagaimana? Belanda punya senjata api. Bagaimana pula strategi yang harus kita siapkan? Soal persenjataan dan strategi serahkan kepada saya. Atas berkat ini Ame Bukajo kita pasti bisa. Kalau begitu kami siap untuk membantu. Kita berjuang sampai mati. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian pahlawan Nipado bergerak ke arah timur menuju Ende. Ia bertemu Kepabiu, Derugore, dan Satu Joto. Belanda dengan politik busuk mereka terus menguasai kita. Apakah kita terus begini? Saya juga melihat semuanya. Saya sangat khawatir akan masa depan anak cucu kita. Begitu pula dengan saya. Ini sudah saat keterlaluan, meresahkan dan sangat membahayakan. Tapi Eja, apakah kita harus melakukan perlawanan terhadap anak Flores kita ini? Saudaraku bertiga. Satukan tekad, kita harus berjuang. Saya yakin kalau kita bersama-sama kita pasti menang. Mereka serentak berseru, Bersatu kita teguh, kita berantas penjajahan dari tanah Flores kita tersiksa. Terima kasih. Kemudian ia berjalan ke tengah kerajaan Tanarea, bertemu dengan Dedu Watif. Problema, angin apa yang membawamu hingga engkau datang ke tempat ini? Kobema, saya ingin mengumpul semua pasukan. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menyerang Belanda karena mereka sudah keterlaluan, membuat kita sudah tidak manusia. Saya sepakat saudaraku. Tentukan waktu, saya akan menggerakkan semua pasukan demi harga diri dan kebebasan. Terima kasih. Kini tiba waktunya, tepat tahun 1916 sampai 1917, termotivasi oleh idealisme,
semangat akan kebebasan dan harga diri, dengan semangat membara, tak terbendung, Nipado membakar semangat rakyat, membangkitkan amarah, menekankan akan pentingnya kebebasan. Ia berseru, Aku dan kawan-kawan, ini tiba saatnya kita bebas dari penjajah. Mari kita berjuang menuju tanah rela. Darah penjajah akan mengalir di sana. Hidup Tanarea, menang Nipado. Maju terus pantang mundur dengan berkat penyaane Bukako. Dengan darah penjajah akan mengalir di sana. Menang! Pasukan! Siap. Kita serang lagi api dari segala penjuru. Satu, dua, tiga. Pasukan! Siap. Kita serang batu api dari segala penjuru. Serang! Pertempuran kian memanas, deru peluru tanah terus mengalir, sui tanah, kepala Tuhan, nyawa seakan diselimuti oleh semangat persaudaraan. Rakyat terus maju dan maju. Karena keterbatasan alat perang dan hanya mempermodalkan bambu runcing, perang akhir pertempuran kemenangan di pihak Belanda. Nipado menyelamatkan diri dan bersembunyi dari serdadu Belanda. Di mana kepala Nipado? Cari di antara mayat-mayat ini. Siap, laksanakan. Lihat tidak ditemukan, mungkin dia sudah melarikan diri. Ini pada saat Nipado datang, arahkan kami untuk melawan dia. Di mana yang engkau temukan? Di mana tempat mereka bersembunyi? Baik, kami dan pasukan siap. Oleh karena dimakan rayuan, hasrat akan kekuasaan, seorang sahabat dari Nipado bekerja sama dengan Belanda dan mengkhianati Nipado dalam sebuah ritual acara potong gigi di Kampung Kobakwa, Desa Tenda Kinde sekarang ini. Menyaksikan kejinya sebuah pengkhianatan oleh keluarga dan sahabatnya sendiri, maka mertua Nipado yang bernama Doigo memberikan selembar kain kepada Nipado sambil bercucuran air mata. Ia merata. Oh anak oe, simo selendangnya tujung ABO kau mau nama zane kamera. Yang artinya, oh anakku, terimalah kain tenun ini sebagai tanda perpisahan. Sebab saya tahu engkau tak akan kembali bersama kami lagi. Nipado yang menyadari pengkhianatan oleh saudaranya sendiri, ia mengikhlaskan kematiannya di hadapan istrinya Nago dan putri sulung. Ini jaga anak kita mode-mode. Hei para serdadu, tubuh Nipado boleh kalian tembak, tapi bukan dengan jiwa. Ia menuruni anak tangga dan ditembak di halaman rumahnya.
tubuh yang berdarah, ia berseru. Yang artinya cepat atau lambat tanah Balaka akan kembali. Demi sang negeri, kau korbankan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan nyawa. Maut yang menghadang di medan tempur, kau bilang itu hanyalah nampak jelas raut wajahmu. Tak segelintir pun rasa takut. Semangat membara di dalam jiwamu. Taklukkan mereka penjajahannya. Harimu yang berwarna membara. Pembunuh, pembantaian yang dihiasi bunga api. Bahkan saat mata air darah itu mengalir dari tubuhmu. Namun tak dapat runtuhkan semangatmu. Belum sana kau selalu setia menemani. Kami telanjang menunggu. Pakaian lesu dengan keribuan. Basah badanmu, kering badanmu. Kini menghantarkan bangsa ini ke dalam kemerdekaan yang hakiki. Terima kasih pahlawan. Pesan singkat. Pesan singkat yang kami ambil dari drama ini. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang dan menghargai peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lampau. Kita sebagai generasi muda, jangan hanya mengikuti tradisi atau budaya asing, tetapi kita harus mengembangkan potensi dan budaya yang ada di daerah kita. Sekian dan terima kasih.